Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kembali kita melanjutkan bacaan hadis dan terjemahannya. Baru nanti kita masuk kepada pendapat ulama yang dijelaskan Imam Nawawi. Terakhir ada hadis yang ke-6. Yaitu Adi bin Hatim, dia bertanya kepada Rasulullah tentang hukum atau tentang berburu dengan semacam tombak. Lalu beliau menjawab, kalau seandainya ditusuk oleh bagian yang tajam mata tombak itu, maka makan. Makalah binatang itu. Tapi kalau seandainya terkena oleh bagian yang tumpulnya, maka dia adalah dia bentuk, dia bangkai, dia adalah pukulan. Ya. Lalu tanya lagi tentang buruan anjing. Beliau menjawab, anjing yang menangkap atau menerkam buruan itu dan dia tidak memakannya, maka makanlah. Dia terkam, mungkin boleh jadi sampai dia bunuh, maka makan. Karena sembelihannya itu adalah terkamannya. Apabila engkau mendapatkan dari hewan buruan itu ada lagi anjing yang lain, dan engkau khawatir bahwa terkaman itu oleh anjing tersebut, dan dia telah membunuhnya, artinya hewan buruan itu adalah sudah terbunuh, fala ta'kul, jangan dimakan. Alasannya karena engkau menyebut nama Allah atas anjingmu, tidak engkau sebut nama Allah atas anjing yang lain. Hadis yang berikutnya, wa haddatsana Muhammad bin Walid bin Abdul Majid bin Abdul Hamid قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا شعبي قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره.
Dengan sanad kepada Adi bin Hatim, Sya'bi dia mengatakan, wa kana lana jaran wa dakhilan wa rabitan bin nahraini. Beliau itu bagi kami adalah tetangga, teman dekat, dan orang yang taat beribadah. Annahu sa'ala Nabi, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ursilu kalbi fa'ajidu ma'a kalbi kalban qad akhadha. Aku melepas anjingku dan aku temukan bersama anjingku ada anjing lain yang telah menerkam. La adri ayyuhuma akhad. Aku tidak tahu manakah di antara kedua anjing itu yang telah menangkapnya. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, fala ta'kul, jangan engkau makan. Fa innama sammaita ala kalbik, sesungguhnya engkau telah menyebut nama Allah terhadap anjingmu, walam tusammi ala ghairihi. Namun engkau tidak menyebut nama Allah atas anjing yang lain. Yang berikutnya, haddatsana Al-Walid bin Syuja' As-Sakuni. Qala haddatsana Ali bin Mushir an Asim an Sya'bi an Adi bin Hatim qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله وإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا آثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. Dengan sanadnya kepada Adi bin Hatim, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepadaku, idza arsalta kalbaka, jika engkau melepas anjingmu, fadhkur ismallah, maka ucapkanlah bismillah. Wa in amsaka alaik, jika dia menangkap hewan buruan untukmu, fadraktahu hayyan, engkau masih mendapatkan binatang buruan ini masih hidup. Jadi dia hanya nangkap aja, tapi dia tidak membunuh. Fadhbah, maka sembelihlah. Wa in adraktahu qad qatal, jika engkau temukan bahwa anjing ini telah membunuh binatang buruannya, walam yakul minhu, tapi dia tidak memakan sedikit pun dari hewan buruan itu, hanya nangkap dia bunuh, fakul, maka makanlah. Ya, maka sembelihannya apa? Sembelihannya adalah terkamannya. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairah, jika engkau mendapatkan bersama anjingmu ada anjing lain, waqad qatala, dan telah membunuh binatang buruan, fala ta'kul, jangan engkau makan.
Fa innaka la tadri ayyuhuma qatal. Karena engkau tidak tahu mana di antara dua hewan tadi atau anjing tadi yang membunuhnya. Wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallah. Jika engkau ingin melepas anak panahmu, bacalah bismillah. Fa in ghaba anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmik fakul in syi'ta. Urusan misalkan, nampak dia panah atau dia tembak, ya, lalu lari dia, rusa ini lari, menghilang 1 hari, ya, dan setelah 1 hari dapat. Hewan ini sudah mati. Dan engkau tidak menemukan di situ kecuali hanya bekas dari anak panahmu. Ya. Fakul in syi'ta. Makanlah jika engkau berkenan. Ini kalau misalkan dagingnya masih layak, masih kamu mau makan silakan. Berarti yang membunuh tadi adalah panahan yang dia lepaskan. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma'. Jika engkau temukan binatang buruan tadi mati di atas air, dalam air. Ya, masuk dalam air. Tenggelam dalam air. Fala ta'kulhu. Fala ta'kul. Maka jangan dimakan. Nah, di sini kita lihat sangat sharih perintah, ya, bahwa jika kita masih bisa untuk menyembelih, ya, sharih bi annahu idza adraka zakatahu wajaba dhabhahu wa lam yuhilla illa bidzakah wa huwa mujma'un alaih. Jika seandainya dia masih bisa mendapatkan untuk disembelih, maka wajib untuk disembelih. Ya, wajib disembelih. Ya. Dan tidaklah halal kecuali disembelih. Jadi tidak bisa alasan, oh saya kan sudah baca bismillah tadi. Masih bisa kita sembelih, wajib disembelih. Wa huwa mujma'un alaih. Itu adalah telah disepakati. Wa ma nuqila 'anil Hasan wan Nakhai khilafuhu fa batilun. La adhunnuhu yasih anhuma. Apa yang dinukilkan dari Hasan dan Nakhai, Hasan al-Basri dan Nakhai, berbeda dengan yang sebelumnya, maka itu adalah batil dan aku kira enggak benar dari beliau. Ya. Wa ma idza adrakahu lam tabqa minhu hayatun mustaqirratun bi an kana qad quti'a hulqumuhu wa mari wa au ajafahu au kharqa am'a'ahu أو أخرج حشوته فيحل من غير زكاة بالإجماع. Adapun kalau seandainya ketika mendapatkan hewan tadi pemburu mendapatkannya, tidak tersisa pada hewan buruan tersebut kehidupannya yang sempurna. Ya, sudah ciong oleh. Ya. Dan seperti terputus tenggorokannya atau urat tenggorokannya
atau hewan pemburu menusuknya sampai bagian dalam atau merobek ususnya, bahkan sampai mengeluarkannya, maka hukumnya halal tanpa disembelih berdasarkan ijma'. Jadi kalau misalkan hewannya tadi yang dapatkan lehernya misalkan sudah hampir terputus, kan digigit oleh anjing tadi. Tapi masih ada agak geraknya gitu loh. Atau perutnya sudah terbongkar. Ya. Maka tidak disembelih lagi pun tidak apa-apa. Tapi belum kehidupannya sudah tidak stabil gitu lah. Tinggal detik-detik atau sedang sekarat. Qala ashabun wa ghairuhum, selain dari sebagian ulama dari Syafi'i dan yang mengatakan wa istahabbu imrar sikin ala halqihi liyurihahu. Kalau sekarat kayak gitu, dianjurkan untuk menyembelihnya, untuk diberikan kepadanya ketenangan. Lebih capek matinya. Gitu. Ya, jadi kalau seandainya misalkan perutnya sudah terbusai, tapi masih ada kehidupan, gitu, maka lebih baik disembelih. Kalaupun tidak, dia sudah halal, tapi kalau lebih baik dipercepat, ya. Tadi diungkapkan wa in wajadta ma'akal bika kalban ghairahu, jika engkau mendapatkan bersama anjing ada anjing yang lain yang telah membunuh, maka jangan dimakan karena engkau tidak tahu mana yang telah membunuhnya. Fihi bayanu qaidatin muhimmah. Di situ ada penjelasan sebuah kaidah yang penting. Wahia annahu idza hasala asy-syakk fi dzakah al-mubiha lil hayawan lam yahil. Yani kaidah apabila terjadi rasa ragu, terjadi keraguan terhadap sembelihan yang membolehkan hewan itu untuk dimakan. Ragu kita. Ya. Mana ragunya tadi? Ragu anjing mana yang makan nih? Begitu, ragu. Kalau sembelihan anjing dia halal. Karena dia sudah baca bismillah. Tapi kalau anjing yang lain tidak tahu, dia tidak baca bismillah. Maka lam yahil, maka tidak halal hewan yang apabila terjadi keraguan di dalam atau penyembelihan yang menghalalkan hewan itu untuk dimakan. Li'anna al-asla tahrimuhu wa hadza la khilafa fihi. Karena hukum asal dari hewan ini haram dimakan. Kecuali jika disembelih dengan sesuai dengan syar'i. Lianna wa fihi tanbih ala annahu law wajadahu hayyan wa fi hayatun mustaqirrah fadzakahu hul atau hal fadzakahu hil
ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره. Di sini juga ada sebuah catatan bahwa kalau seandainya dia dapatkan hewan buruan itu masih hidup, pada dirinya masih ada kehidupan yang sempurna, maka sembelihilah, maka dia menjadi halal. Ini kan misalnya gini, tangkap. Ternyata ditangkap oleh anjing satu lagi. Ya. Namun hewan ini yang ditangkap masih hidup sempurna. Dia tangkap kelinci misalkan. Ya. Maka sembelih, ambil kelinci tadi dari anjing yang sebelah, lalu sembelih. Maka buruannya halal. Ya. Keberadaannya bahwa anjing itu ikut serta di dalam adanya keikutsertaan anjing dia dan anjing yang lain di dalam menangkapnya, itu tidak mempengaruhi, tidak memiliki arti. Kenapa? لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب. Karena yang menjadi patokan di sini adalah sembelihan yang dilakukan oleh manusia, tidak terhadap tangkapan dari hewan. Ya, tangkapan dari anjing tadi. Ya memang ditangkap oleh anjing, tapi masih hidup. Maka yang menjadi iktimatnya adalah, menjadi acuannya adalah sembelihan manusia. Kecuali yang tadi sebelumnya kan kita dah sebut oleh Nabi. Jika seandainya didapatkan hewan itu mati, tapi yang menangkapnya hanya anjing kita, makan. Selama dia tidak memakan daging dari buruan tersebut. Wa innama taqa'ul ibahatu bi imsakil kalbi idza qatalahu. Hanya saja halalnya ya tangkapan anjing itu apabila dia telah membunuh hewan buruan. Wa hina idzin idza kana ma'ahu kalbun akhar, maka dalam kondisi itu apabila bersamanya ada lagi anjing yang lain, lam yahil, tidaklah menjadi halal illa yakuna arsalahu man huwa min ahli dzakati kama awdahnahu qariban. Kecuali kalau seandainya yang melepasnya juga adalah orang yang boleh menyembelih. Ketemu, oh saya lepas dengan bismillah misalkan. Nah, berarti boleh. Tapi kalau seandainya tidak tahu nih siapa yang melepas, siapa yang punya, maka tidak tahu siapa yang mana yang membunuhnya. Kemudian wa in ramaita bisahmika, jika engkau melepasnya dengan anak panahmu, dan maka sebutlah nama Allah apabila hewan itu menghilang satu hari dan engkau tidak menemukan kecuali hanya adalah bekas dari panahmu, maka makan jika engkau berkenan. Hadza dalilun liman yaqul idza athara jarhuhu فغاب عنه فوجده ميتا وليس في أثر غير سهمه حل. Ini dalil bagi orang yang mengatakan apabila lukanya itu berbekas. Ya, ini memberikan luka yang membekas. Lalu hewan tadi menghilang. Kemudian ditemukan sudah mati. Dan di tubuhnya tidak ada bekas kecuali adalah bekas panahan kita. Maka halal hewan itu.
Wa ahadu qawli Syafi'i wa Malik fi sayyid. Itu adalah salah satu perkataan Imam Syafi'i dan Malik dalam buruan. Ya, fi sayyid wa sahm. Wa tsani yahrum. Pendapat yang kedua adalah haram, wa huwa al-asah inda ahsabina, itu yang lebih kuat menurut madhab atau ulama Syafi'i. Wa thalith yahrum fil kalbi duna sahm, yakni haram pada buruan anjing, tidak pada buruan panahan. Wal awwal aqwa wa aqrab ila hadits sahih. Pendapat yang pertama itulah yang lebih kuat, yang lebih dekat kepada hadis-hadis yang sahih. Wa mal hadits mukhalifah lahu dha'ifah wa mahmulun ala karahati tanzih. Adapun hadis-hadis yang menyelisih hadis ini, maka hadis-hadis itu adalah dhaif dan ditafsirkan bahwa maksudnya itu adalah sampai kepada tingkat makruh saja. Ya, makruh untuk dimakan begitu. Wa kadza athar an Ibn Abbas kullu ma asmaita wada' ma'an maita ay kul ma lam yaghib anka duna ma ghaba. Yani ada asar dari Ibn Abbas yang mengatakan makan hewan buruan yang tidak menghilang, tinggalkan yang menghilang. Karena khawatir lagi bahwasanya apa yang menyebabkan dia terbunuh. Ya. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma' fala ta'kul. Jika engkau temukan dia itu tenggelam dalam air, jangan dimakan. Muttafaqun ala tahrimihi, dan ini sudah sepakat ulama di dalam keharamannya. Baik. Kemudian kita ambil hadis yang lain. An Adi حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله وإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. Adi bin Hatim dia bertanya kepada Nabi SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang buruan. Beliau mengatakan, jika engkau melepaskan panahmu, maka bacalah, sebutlah nama Allah. Jika engkau mendapatkannya dan setelah terbunuh, maka makan. Kecuali kalau jika engkau temukan dia jatuh di dalam air. Jadi panan, sudah ditembak, kena, tapi tahu-tahunya masuk dalam air. Fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu am sahmuk. Engkau tidak tahu yang membunuhnya air atau anak panah. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, ya, ayam yang disembelih, ya, yang dimasukkan dalam drum, 20 ayam masukkan, ayam ini pertama kok, yang membunuhnya pisau atau impi-impi. Yang kita tidak tahu. Ya, hati-hati itu. Taib. Kemudian hadis yang lain. Hadatsana Hannad ibn Sari qala hadatsana Mubarak an Haywata ibn Shuraih qala sami'tu Rabi'ata bin Yazid ad-Dimashqi yaqulu akhbarani Abu Idris a'idullah qala sami'tu Aba Tha'labah al-Khushani يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال أما ما ذكرت أنك في أرض قوم من أهل الكتاب
ta'kuluna fi aniyatihim fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha fa in lam tajidu faghsiluha thumma kulu fiha wa amma ma dzakarta annaka bi ardi saydin fama asabta bi qausika fadhkur ismallah thumma kul wa ma asabta bi kalbika al-mu'allam fadhkur ismallah thumma kul wa ma asabta bi kalbika alladhi laysa bi mu'allam fa adrakta zakatahu fakul. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan, atai Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana bi ardi qaumin min ahli kitab, aku berada di kampung orang ahli kitab. Na'kul fi aniyatihim, apakah kami makan dengan wadah mereka? Ya, piring, mangkok mereka. Wa ardi saydin asidu qaum bi qausi, aku berada di daerah buruan. Aku menangkapnya, aku berburu dengan busurku. Wa asidu bi kalbi al-mu'allam, aku menangkap, berburu dengan anjing yang sudah terlatih. Au bi kalbi alladhi laysa bi mu'allam, atau dengan anjing yang tidak terlatih. Fa akhbirni mal ladhi yahillu lana min dhalik, beritahukan kepadaku apa yang halal bagi kami dari apa yang disebutkan di atas. Qal, lalu Nabi mengatakan, amma ma dzakarta annakum bi ardi qaumin min ahli kitab ta'kuluna fi aniyatihim. Adapun engkau yang menyebutkan kamu berada di kampung ahli kitab dan kamu makan dengan memakai wadah mereka, fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha. Jika masih ada wadah yang lain, maka jangan pakai wadah mereka. Fa illam tajidu, jika kamu tidak menemukan kecuali wadah mereka, faghsiluha thumma kulu fiha, maka ulang cucilah lagi, ya, cucilah wadah itu dan makanlah, pakailah. Artinya di situ dipastikan bersih atau tidak, suci atau tidak. Kenapa? Karena boleh jadi dia pakai untuk hal-hal yang najis. Wa amma ma dzakarta annaka bi ardi saydin, adapun apa yang engkau sebutkan bahwasanya engkau berada di daerah perburuan, fama asabta bi qausika fadhkur ismallah thumma kul. Adapun yang bisa engkau dapatkan dengan busurmu, maka sebut nama Allah. Ya, ini sebelum memanah itu, ketika memanah baca bismillah, lalu kena buruannya, sasarannya, maka makan. Wa ma asabta bi qalbikal mu'allam fadhkur ismallah thumma kul. Dan apa yang ditangkap oleh anjingmu yang telah terlatih, sebut nama Allah ketika melepasnya dan makan. Wa ma asabta bi kalbikal ladzi laysa bi mu'allam. Kalau seandainya engkau mendapatkan buruan tadi dari anjingmu yang belum terlatih, fa adrakta zakatahu, dan engkau bisa menyembelihnya, maka sembelih, maka hasilnya adalah halal. Tapi kalau tidak, maka itu adalah haram. Nah, di sini suatu kaidah yang luar biasa yang banyak di dalamnya, ya. Yang pertama adalah
Wa in wajadtum ghairaha fakulu fiha washrabu wa in lam tajidu ghairaha fa'arhiduha bil ma'i wa kulu washrabu. Ya. Penjelasan riwayat yang lain, jika seandainya Anda mendapatkan wadah untuk makan atau minum, maka dapat yang lain, pakai yang lain. Kalau tidak, cuci dan pakai. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini menyelisih dari perkataan ulama yang mengatakan bahwa boleh memakai bejana orang-orang musyrikin apabila dicuci dan tidak ada kemakruhan di dalamnya setelah dicuci. Baik ada yang lain atau tidak. Wa hadzal hadits yaqtadi karahati istimaliha. Hadis ini menunjukkan akan lebih baik tidak dipakai. In wajada ghairaha, jika ditemukan yang lain. Wala yakfi ghaslaha fi nafil karahah. Tidak cukup hanya mencuci saja untuk menghilangkan kemakruhan. Wa innama yaghsiluha wa yasta'miluha idza lam yajid ghairaha. Hanya saja boleh dicuci dan dipakai jika tidak ada barang yang lain. Wal jawab anna al-muradu nahyi 'anil akl fi aniyatihim allati kanu yatbakhuna fiha lahma khinzir wa yashrabuna khamr. Maksudnya di sini larangan untuk makan dari bejana mereka atau minum dari gelas mereka apabila mereka memasak babi dan meminum khamar. Ya. Kama sarrah bidzalika fi riwayat Abi Dawud, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud. Wa inna manha 'anil akli fiha ba'da al-ghusli listifzaz wa kauniha mu'tadu linajasah. Dilarang dari makan dari tempat itu walaupun setelah dicuci. Sementara ada barang yang lain, itu karena tempat itu biasa dipakai. Coba misalkan maaf ya, wadah itu dipakai untuk makan anjing. Walaupun kita cuci sama, cuma kita pakai gimana rasanya? Ya? Istifzaz, ya ini menjijikkan. Walaupun sudah dibersihkan nih. Nah begitu juga, ikut tampe pariu adalah biasa dibuat B1, B2 di situ kan. Enak. Walaupun dicuci, bersih sudah. Tapi ya lebih pakai yang lain, kayak gitu. Tapi kalau memang tidak ada yang lain, cuci sudah. Itu tidak mungkin aja tangan untuk memasak. Enak. Kama yakrahul akl fi muhjamah al-maqsulah. Wa amal fuqaha fa muraduhum mutlaq aniyatu kuffar allati laysa musta'malah fi najasat. Adapun perkataan fuqaha yang mengatakan bolehnya kita memakai bejana-bejana orang-orang kafir, ya, hal itu apabila mereka tidak memakainya dalam hal-hal yang najis. Ya. Fahadhihi yukrahu isti'maluha qabla ghasliha fa idza ghusilat fala karahata fiha li'annaha tahiratun wa laysa fiha istifzaz wa lam yuridu nafy al-karaha an aniyati musta'mal fi al-khinzir wa ghairihi min an-najasat wallahu a'lam. Jadi orang fikih, ahli fikih mengatakan kalau seandainya dengan memakai bejana orang-orang kufar, jika tidak temukan yang lain maka cuci. Walaupun ada yang lain tapi cuci dulu sudah selesai. Boleh. Itu kalau seandainya adalah wadah-wadah yang tidak dipakai untuk najis. Ya. Tapi kalau seandainya, maka dia sudah ketika sudah dicuci, dia sudah bersih. Sudah pastikan bersih gitulah. Ya, mereka bukan memasukkan di sini adalah tempat-tempat yang biasa dipakai untuk najis.
Bukan itu pembahasan mereka. Pembahasan ahli fikih adalah pemakaian bejana-bejana yang umum, ya, yang dimiliki oleh orang kufar. Intinya adalah antar perkataan ahli fikih dengan hadis di atas tidaklah kontradiksi. فإذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركت فكل مما لم ينتن. Oh ya, ini pembahasan yang lain. Walhasil bahwa ini yang dapat kita jelaskan. Mudah-mudahan besok kita akan kembali membahas tentang bagaimana hukum, ya, di dalam binatang buruan ini. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.